Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etam manggala mutamanti. Bapak Ibu Saudara, begitu kita mulai kelasnya, saya baru sadar ya, ada kekeliruan besar hari ini. Saya lupa menginstruksikan ya, ini belum pernah terjadi. Harusnya Anda semua pegang kertas ini. Tapi ternyata ya, instruksi saya tidak lengkap. Saya belum pernah juga buat Dhamma kelas dengan modul seperti ini di sini. Ini sudah saya bawa kemana-mana. Pekanbaru, ke Kalimantan. Tapi tanpa ini Anda tidak maksimal belajarnya. Jadi mending saya batalkan kelasnya. Iya, mending Anda dapat yang berkualitas sekaligus daripada Anda dapat setengah-setengah. Ya, masalahnya ini kalau mau difotokopi juga 1 jam barangkali. Ya, karena di sekitar sini nggak ada tempat fotokopi mungkin. Ya, ada nggak di sini tempat fotokopi? Coba direnungkan. Tidak, tidak akan sama kualitasnya. Ya, tidak akan sama kualitasnya. Bahkan saya sengaja tidak mau pakai slide, tidak mau pakai PowerPoint, karena kualitasnya juga berbeda. Ya, tidak apa-apa. Ini biasanya 2 hari, ya, dan kita kelasnya hanya 2 hari, ya. Kemarin saya ajarkan ini di Pekanbaru, kita habis 4 hari, sangat seru, hasilnya sangat bagus, ya. Seperti workshop, ini dibuat jadi buku, ya. Jadi tidak tahu harus bagaimana ya. Sabe sata bawantu sukitata. Ya, tidak menyangka ya, saya lupa memberi detailnya. Ya. Besok kita baru masuk kertas ini, ya. Besok kita baru masuk, tapi ya secukupnya. Ya, sisanya belajar via YouTube ya, cari pelajarannya. Bante, kami izin untuk ngeprint dekat daerah sini ada, saya nanti bisa langsung print. Coba setengah jam Kira-kira setengah terkejar jam enggak? oke. Ya, Ya. dicoba ya. Iya, oke. Ya. Kalau fotokopi mungkin enggak sempat sih. Apa kalau di print mungkin enggak sempat. Biasanya fotokopi lebih cepat. Ya. Iya, kecuali dia punya printer besar.
Bapak Ibu, 10 hari 10 hari ini saya ke 6 provinsi. Ya. Jadi saya dalam keadaan sangat lelah. Ya, sangat lelah. Ya, jadi saya mau improvisasi aja nggak ada tenaga. Ya, ya. Terkejut juga modulnya tidak dicetak. Ya, makin lelah. Ya, tapi kita tunggu ya nanti. Ya, sambil saya renungkan ya mau cerita apa. Tapi energi tinggal sedikit. Ya. Dan setelah ini masih ada Banjarmasin. Ya, baru saya boleh istirahat. Ya. Bante kemana aja? Kemana aja saya ya? Denpasar, Mendut, Denpasar terus Medan dulu. Ya, Denpasar, Medan, Mendut, Samarinda, Balikpapan, Jakarta Barat. Tidak ada stopnya. Ya, 3 hari jalan, 3 hari jalan. Ya, dan sepertinya tahun depan sudah tidak mau menyusun jadwal begitu. Ya, jadi setiap tahun saya makin pelit Bapak Ibu. Ya, karena semakin lelah. Ya, karena lelahnya itu pembinaannya sudah bertahun-tahun. Ternyata tahun pertama dengan tahun ke-5 begitu ya. Itu kekuatannya berbeda. Ya, saya dulu diberitahu seorang Bante, Abijato nanti keliling terus akan capek juga. Ya, satu ketika ya harus berdiam. Tapi saya senang pembinaan keliling. Ternyata beneran. Ya, semakin tahun semakin lelah. Beratnya, kelelahannya bertambah. Ya. Jadi saya jadi mengerti kenapa para Bante itu umumnya, tidak semua umumnya, makin senior, makin jarang keluar. Ya. Ini curhat ya. Sambil nunggu ini fotokopian. Dari Banjarmasin saya akan pulang kembali ke Mendut. Ya. Tanggal 12 Waisak di Mendut. Setelah Waisak di Mendut, lanjut lagi Pekalongan. Setelah itu habis terakhir. Ya, ada istirahat mungkin 10 hari. Ya, 10 hari itu saya kosongin. Jadi kadangkala ada wihara yang tanya ya dari provinsi lain, Bante ada jadwal kosong nggak? Sebenarnya ada, nggak mau saya kasih lagi. Betul ya? Coba itu 10 hari yang begitu berharga itu. Setelah keliling berbulan-bulan loh. Ya. Tadi saya mulainya dari Denpasar. Enggak, sebelum Denpasar itu juga perjalanan jauh. Ya. Ya. Jadi kadang saya jawabnya sulit. Bante masih ada jadwal kosong enggak? Gimana jawabnya? Ada bu, enggak mau saya kasih. Kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin jawabnya begitu. Ya, jadi saya jawab aja. "Ah, belum bisa saya jadwalkan bu. Tapi ada yang berjuang. Tapi ada yang kosong nggak Bante?" Ya, saudara-saudari, uh, hari ini kita akan belajar, ada judulnya tadi di depannya, 4 kebenaran mulia. Dan 4 kebenaran mulia ini adalah pelajaran paling penting ya, dari
seluruh ajaran Sang Buddha. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap pelajaran lain lebih penting, apapun yang ada di pikiran Bapak Ibu saat ini, jawabannya tidak. Tidak. Anda keliru berpikir. Ya, apapun itu yang ada di pikiran Anda. Teori apapun itu. Yang paling penting adalah 4 kebenaran mulia. Loh, apa buktinya Bante? Baik. Jalan mulia berunsur 8 Bapak Ibu. Nomor 1-nya apa? Pandangan benar. Ya, pandangan benar. Yang belum hafal sambil dihafal. Ya, jalan mulia berunsur 8. Nomor 1, pandangan benar. Tapi nanti ada di kertas ini, halaman paling belakang. Ya, kita akan ketemu ini di hari terakhir. Bapak Ibu Saudara, jalan mulia berunsur 8 itu berakhir dengan nibbana. Setuju? Setuju ya? Itu adalah nomor 9, nomor 10. Tetapi tidak dimasukkan dalam jalan mulia berunsur 8. Tapi di sutta lain, Sang Buddha lanjut. Ada nomor 9, ada nomor 10. Dan yang terakhir adalah pembebasan benar, yaitu nibbana. Tetapi jalannya itu adalah nomor 1 sampai 8. 9 dan 10 itu adalah hasil. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jalan mulia berunsur 8 ini berakhir dengan nomor 10, yaitu nibbana. Lalu, di dalam satu kitab sutta, kodenya adalah MN117. Ya, itu kodenya. Kalau dimasukkan ke Google, bisa muncul ya, MN spasi 117. Maha Catarisaka Sutta. Di sana ada Sang Buddha itu menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Yang mana saya juga menyebut ini sebagai pertanyaan sejuta umat. Kenapa? Pertanyaannya itu adalah bagaimana bermeditasi yang benar. Itu kan pertanyaan sejuta umat ya. Bagaimana bermeditasi yang benar. Uniknya, di sutta ini, Sang Buddha menjawab dengan jawaban yang sangat mendasar, yang kita bahkan tidak menyangka jawabannya itu. Apa jawaban Sang Buddha? Ternyata jawaban Sang Buddha adalah, meditasi yang benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Apa yang 7 itu Bapak Ibu? Betul. Jalan mulia berunsur 8. Karena nomor 8-nya apa? Meditasi benar ya. Yang belum tahu hafal aja. Berarti udah hafal nomor 1 sama nomor 8. Ya. Nomor 1 apa? Pandangan benar. Nomor 8 apa? Meditasi benar ya. Nomor 8 meditasi benar. Lalu Sang Buddha mengatakan, meditasi benar ini adalah yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Bahkan beliau mengatakan, dimulai dengan pandangan benar. Artinya apa? Dari 8 ini, kalau Anda mau yang nomor 8 benar, yang nomor 1 harus benar dulu. Nah, kita sembari hafal ya. Ya, nggak boleh pulang kalau belum hafal. Ya, jadi yang belum hafal nggak boleh lewat pintu situ. Lewat pintu sini. Ya. Nah, saudara-saudari, mari kita hafal ya, jalan mulia berunsur 8 bagi yang belum hafal. Kita mulai 3 dulu, jadi sangat sederhana. 1, pandangan benar. 2, pikiran benar. 3, ucapan benar. 4, perbuatan benar. Stop dulu. 2, 3, dan 4 ini kawan Bapak Ibu. Jadi hafalnya itu gampang. Ini kawan. 2, 3, 4 itu kawan. Kenapa kawan? Apa yang dipikirkan, itulah yang diucapkan. Apa yang diucapkan, itulah yang diperbuat. Gampang ya? Pikiran, ucapan, perbuatan. Pikiran, ucapan, perbuatan. Ya. Bahkan kata wicara atau bicara dalam bahasa Indonesia, itu dari bahasa Pali, artinya keberlanjutan pemikiran. V menjadi B. Vihara menjadi biara.
Vyapada menjadi biyapada. Wicara menjadi bicara. Artinya keberlanjutan pemikiran. Jadi apa yang kita bicarakan itu adalah apa yang ada di pikiran kita sebelumnya, ya. Tapi sudah teradopsi menjadi bahasa Indonesia. Nah, jadi pikiran, ucapan, perbuatan. Nomor 5, pekerjaannya benar, cari duitnya benar, ya, disebut usaha benar. Tapi kalau mau simpelnya, cari duitnya benar. 5. Hafal 5 dulu, ya. Yang 3 ini meditasi Bapak Ibu. Yang 3 ini tiga-tiganya meditasi. Jadi kita hafal 5 dulu. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan, perbuatan. Ini kawan. Terakhir, usaha benar, pekerjaan benar boleh, penghidupan benar boleh. Ya, tapi apapun itu ditulis, sebenarnya umat masih bingung. Usaha benar, penghidupan benar, ya, bingung. Cari duitnya benar, ya udah titik. Betul ya? Cari duitnya benar. Ya, nanti kita pelajari besok, ya, karena itu terakhir. Tapi ini dihafal-hafal dulu. 3 berikutnya Bapak Ibu, ini adalah meditasi. Saya tadi keliru. Nomor 5 bukan usaha benar, mata pencaharian benar, ya. Mata pencaharian benar, ya. Nomor 6 baru kita pakai usaha benar. Tapi ini sudah meditasi ya. 6, 7, 8 adalah meditasi. Saya ulangi, 6, 7, 8 adalah meditasi. Tapi meditasi itu bahasa Yunani, artinya perenungan. Jadi kita harus pakai bahasa Pali. Cita bhawana. Cita bhawana. Cita artinya pikiran. Ya, bhawana artinya pengembangan. Pengembangan pikiran. Jadi supaya tidak lupa, cita itu pikiran. Buktinya apa? Buktinya di bahasa Indonesia juga sama. Ada kata cita-cita. Apa itu cita-cita? Pikir-pikir. Kita coba ya. Kamu cita-citanya jadi apa? Kamu pikir-pikirnya jadi apa? Pas enggak? Pas ya? Pinter juga saya otak-atik ya. Itu enggak ada di buku itu ya. Ya. Saudara-saudari, cita bhawana, pengembangan batin. Itu nomor 6, 7, 8. 6, 7, 8. Nomor 6 apa? Usaha benar. Nomor 7 apa? Perhatian benar. Nomor 8, meditasi benar atau konsentrasi benar. Sang Buddha mengatakan di dalam Mahacatarisaka Sutta, Majjhima Nikaya 117. Meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Lalu beliau lanjut. Ya, 7 faktor ini yang dikembangkan di awal adalah pandangan benar. Kenapa? Apabila pandangan menjadi benar, secara alamiah pikiran menjadi benar. Kalau pikiran benar, alamiah enggak ucapannya benar? Alamiah ya. Kalau pikiran dan ucapan, pandangan, pikiran, ucapan benar ini tiga-tiganya. Secara alamiahnya perbuatan benar. Ya. Nah, lalu kalau orang sudah perbuatannya sesuai 5 sila, dia enggak mau melanggar 5 sila, diminta untuk cari duit yang salah, cari duit yang menyakiti orang lain atau menyakiti makhluk lain, dia mau enggak? Dia enggak mau. Jadi sebenarnya kita tidak perlu harus tahu secara lengkap apa syarat-syarat mata pencarian benar. Bahkan dengan megang 5 sila saja mata pencarian sudah benar. Betul ya? Ya, udah dapet semua. Ya cuma ditambahin lagi supaya lebih detail. Karena Sang Buddha khawatir ada hal-hal kecil yang masyarakat lupa. Ya, misalkan mata pencarian benar itu juga tidak menjual racun, perangkap, ya, lalu senjata dan sebagainya. 5 ini Bapak Ibu ya, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar. Nomor 6 apa Bapak Ibu? Usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Saya ingin Bapak Ibu langsung bisa membagi 8 ini menjadi 2 grup.
1 sampai 5, 6 sampai 8. 5 yang pertama ini hidupnya benar, 3 yang terakhir itu pikiran dikembangkan. Ya, semua menjadi sempurna. Baik, saudara-saudari, berarti kalau yang satu keliru, jadi keliru semua enggak? Keliru semua ya? Berarti boleh enggak saya mengatakan dari seluruh ajaran Sang Buddha, yang paling penting di awal adalah pandangan benar. Boleh? Boleh ya? Karena kalau enggak ada ini, yang lain collapse ya, yang lain runtuh semua. Pertanyaan selanjutnya, pandangan benar itu apa? Ya, kalau yang sudah sering dengar YouTube sudah hafal ya. Karena ini saya ulang sampai hafal. Bapak Ibu Saudara, mari kita hafal bersama. Kok banyak sekali hafalnya Bante? Lah kan kelas Dhamma. Betul ya? Kelas toh. Bila perlu ada ujiannya. Nah itu hadiahnya jeruk gitu. Sankis ya. Saudara-saudari, mari kita hafal lagi 3 syarat pandangan benar. 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kama wipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Ulang ya. Ini harus hafal mati Bapak Ibu ya. Tahun depan saya tanyain. Ya. Jadi kok tahun depan ketemu saya, Bante saya dari RG, 3 syarat pandangan benar. Lupa Bante. Aduh, kita bikin lagi kelasnya ya. Ulang lagi. Apa 3 syarat pandangan benar Bapak Ibu? 1, memahami baik dan buruk. 2, memahami hukum kama wipaka. 3, memahami 4 kebenaran mulia. Baik. Apalagi apa itu baik? Ya. Baik itu bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Itulah baik secara dharma. Jadi Anda nggak bisa pakai baiknya orang lain, harus baiknya dharma. Ya. Oleh karena itu kadangkala ada yang protes ke saya. Baik itu kan relevan Bante. Baik di sini kan belum tentu baik di tempat lain. Enggak. Sang Buddha sudah ngunci. Ya. Arti baiknya Sang Buddha itu adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Anda bawa formula ini kemanapun, nggak bisa jadi jahat. Betul? Saya contoh ya, ada desa pencuri. Satu desa itu mayoritas atau banyak orang pekerjaannya mencuri. Apa ada Bante desa seperti ini? Beneran ada loh. Ini beneran ada loh. Ya, contoh. Di desa itu banyak yang suka mencuri spare part mobil. Ya, spare part mobil di depan rumah mereka, semua orang juga tahu itu barang curian. Ada yang protes? Enggak. Ya. Jadi semua orang tahu ini spare part macam-macam gitu ya. Nah, ada yang baru, ada yang second. Hanya karena dia tercampur juga dengan barang bekas, enggak ada yang boleh nuduh kalau itu curian. Betul ya? Enggak bisa nuduh, ya. Tetapi masyarakat tahu di antara barang-barang bekas ini ada juga barang yang tadahan, ya, tadahan, beli dari pencuri. Atau kita bikin contoh fiksi. Fiksi ya, nggak ada nama kotanya. Ya, kasihani saya Bapak Ibu ya. Ini kalau saya salah sebut bisa gol ya. Jadi ini fiksi Bapak Ibu ya, ini fiksi. Satu desa ini banyak pencurinya. Lalu ada anak kecil lahir di desa ini, orang tuanya juga pencuri. Bagaimana kita menjelaskan ke dia kalau mencuri itu tidak baik? Bisa enggak? Enggak bisa. Karena yang dia tahu itu mencuri artinya makan ayam goreng. Itu yang dia tahu. Betul ya? Pokoknya dia tunggu papanya pulang, nunggu sampai jam 6 sore. Wah, pulang ya. Bawa aki besar. Ya toh? Siapa yang pernah kehilangan aki di sini? Belum ya? Nah, bersyukurlah Anda tidak di Medan ya.
Di Medan jangankan aki, ban aja hilang. Ban aja bisa mereka ambil. Truknya besok itu nggak ada bannya lagi. Ini bener ini ya. Aki hilang, ban serap. Kalau kaca spion sih udah nggak usah ditanya. Sekilas mata hilang, cepet sekali lo ambilnya. Ya, lalu gimana Bante? Digrafir. Ya, ini 12 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Ya, saya udah lama tidak bermasyarakat secara normal, jadi saya nggak tahu lagi. Tapi dulu begitu, terpaksa digrafir semua. Anda pikir sudah digrafir selamat? Tahu digrafir ya? Ada nomornya itu. Anda pikir sudah digrafir selamat? Enggak, hilang juga. Ya, punya papa teman saya, hilang. BMW, kaca spion hilang. Ini enggak tahu ya. Faktanya seberapa akurat tidak tahu. Tapi saya diceritain begini. Akhirnya, papa teman saya minta karyawannya pergi cari. Yang hilang ini. Pergilah ke satu daerah. Anda tanyalah orang Medan lainnya. Ya. Bante kenapa enggak kasih detailnya? Nah, rekaman, lihat. Rekaman ya. Anda harus lindungi saya juga ya. Minta karyawannya pergi cari. Pergilah karyawannya ke satu tempat. Anda tahu nggak beliknya gimana? Matanya ditutup, diantar ke satu tempat. Dapat kaca spion BMW. Kalau kaca spion Avanza mah nggak usah dijemput. Sama grafirnya loh sama. Nah, hebat kan? Nah, di mana Bante? Tanya orang Medan lainnya. Ya, di sini banyak orang Medan. Ada yang tahu ya? Coba saya mau dengar suara. Ada yang tahu nggak tempat yang saya sebut? Nah, beberapa sudah merespon ya. Takut direkam juga ternyata yang merespon. Saya pikir cuma saya takut direkam. Yang merespon juga takut direkam ya. Ya, saudara-saudari, buruk itu apa? Jahat itu apa? Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan makhluk lain ya. Begitu adalah salah satu saja dirugikan, itu sudah buruk, itu sudah tidak baik ya. Jadi sebagai umat Buddha, Bapak Ibu jangan berpikir mau menyelamatkan orang lain, 2 ginjal kita berikan ke orang itu namanya terpuji. Tidak. Dalam dharma pun tidak begitu. Baik itu buruk itu adalah merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau berbuat baik juga tidak baik merugikan diri sendiri. Baik itu syaratnya tadi 4. Ya, mari kita sambil dihafal-hafal ya. Apa itu baik? Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Kadang saya bawa ini untuk pelajaran lintas agama. Kalau pelajaran lintas agama kadang saya turunin sedikit. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Tapi kita yang Buddhis itu bukan hanya orang ya, tapi semua makhluk. Tapi kalau saya ngajarnya general, ya, kadang saya hanya mengatakan orang. Bapak Ibu Saudara, itu baik. Ya, nanti kita akan ulang lagi. Sampai hafal masuk ke tulang belakang Bapak Ibu. Ya. Apa itu karma? Karma itu berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, berbuah penderitaan. Kita ulang ya. Berbuat baik, berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat, berbuah penderitaan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya itu, kalau Bapak Ibu orang normal ya, Anda begitu berbuat baik aja Anda udah seneng. Betul enggak? Ya. Ya, kalau Anda orang normal ya. Ya, kadang kita traktir teman gitu ya. Kita memang keluar uang gitu. Tapi pulangnya seneng enggak? Seneng. Nah, ditraktir seneng enggak? Seneng juga ya. Ya bagus, dapat dua-duanya. Mentraktir seneng, ditraktir juga seneng ya. Apalagi kalau bantuan kita itu krusial. Krusial dalam artian orangnya butuh sekali. Orangnya sangat butuh. Apalagi
Yang bisa menolong itu tidak banyak orang. Contoh itu adalah keahlian Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu ahli di bidang air, di bidang mesin, ya, di bidang kayu, di bidang kesehatan. Setiap orang punya keahlian berbeda-beda. Sedikit orang bisa membantu dan Anda bisa membantu. Seneng nggak Bapak Ibu? Seneng luar biasa, ya. Jadi rumus ini sangat benar. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Itulah makna hukum karma. 4 kebenaran mulia Bante, modul ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum selesaikan modul ini, Anda bahkan belum step pertama itu belum. Ini langkah kaki kanan pertama ini, belum. Betul ya? Banyak sekali orang yang sibuk di nomor 7, nomor 8. Perhatian benar, meditasi benar, nggak apa-apa, sangat bagus. Tapi kalau dia lupa dengan langkah pertama ini, dia nggak kemana-mana. Buktinya Bante, buktinya adalah 2 gurunya Sang Buddha. Ya, sangat terkenal, yang belum kenal hafal sekarang. Banyak sekali yang dihafal Bante, enggak apa-apa. Biar pinter, ya. 2 guru Sang Buddha sebelum beliau mencapai kesempurnaan, dan 2 guru ini adalah sudah pertapa terbaik di Jambudipa. Ya, nama lamanya India. Jambudipa. Dipa artinya pulau, ya, pulau Jambu. Nah, saudara-saudari, Alara Kalama, Uddaka Ramaputa. 2 guru terbaik, ya, Alara Kalama, Uddaka Ramaputa. Kedua guru ini mencapai arupa jana ketiga, arupa jana keempat. Pencapaian meditasi tertinggi dan kedua tertinggi dari semua pencapaian yang bisa dicapai. Tertinggi dan kedua tertinggi. Ada 8 level Bapak Ibu. Jana 1, jana 2, jana 3, jana keempat, arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Nggak ngerti enggak apa-apa, dihafal aja. Iya, belajar itu memang begitu, ya. Kalau belum ngerti ditunggu, nanti ikut pelajaran yang lain. Nanti ikut pelajaran yang lain. Tapi dengan pernah mendengar, nanti ketika dengar lagi di tempat lain lebih gampang masuk. Lebih gampang masuk. Saudara-saudari, Alara Kalama dan Uddaka Ramaputa mencapai arupa jana ketiga dan arupa jana keempat. Tapi tahukah Anda Bapak Ibu, beliau berdua bahkan tidak mencapai kesucian tingkat pertama Sotapanna. Sotapanna pun tidak. Ya, Sotapanna pun tidak. Padahal banyak sekali murid Sang Buddha yang hanya perumah tangga biasa, tidak bermeditasi, tapi mencapai Sotapanna. Nah, ini dibagi untuk semua peserta ya. Ya, silahkan. Ya, Bapak Ibu, sambil pembagian ya. Ini bercanda Bapak Ibu ya, jangan dianggap serius ya. Bercanda. Saya dikasih jamu Bapak Ibu ya, oleh seorang umat yang baik. Tapi saya tidak tahu ini isinya apa. Ya, itulah nasib seorang biku ya. Saya pasrah saja ya. Ya. Jadi kalau ada orang ingin membahayakan biku itu gampang. Dikasih apa aja diminum ya. Nah, ini nanti masuk televisi Bapak Ibu ya. Jamu sianida gitu ya. Ya.
Tapi tidak ya, jangan khawatir ya. Ini yang berdana ini saya kenal ya, aman ya. Ya. Tapi kalau nggak kenal pun gampang. Masukin aja itu pas dana makan siang. Betul nggak? Nggak tahu itu siapa yang kasih ya. Ya, makanya menjadi biku itu nggak boleh bandel, nggak boleh jahat ya. Karena mau dicelakain itu gampang sekali. Ya. Semoga nanti diedit ini ya. Ya, silahkan. Ya, kita tunggu. Bapak Ibu tidak perlu buru-buru ya. Kita punya 2 hari. Ya, saya sengaja ambil 2 hari. Dulu saya pernah mengajar modul ini 1 hari, tapi terlalu buru-buru. Ya, mending kita relax ya. Teringat apa, saya ceritain apa. Ya, teringat apa, saya ceritain apa. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ya. Kertasnya nggak usah dipikirkan dulu, karena belum lengkap ya. Kasihan temannya yang belum dapat. Jadi kita kembali ke hafalan kita tadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kenapa 2 guru Sang Buddha sebelumnya tidak boleh kita mengatakan guru Sang Buddha, tapi guru pertapa Gotama. Ya, karena setelah beliau mencapai Buddha, tidak ada guru lagi. Ya. Dan saya juga baru tahu, cukup lama saya mengetahui ini. Kalau Bapak Ibu mendengar ada beberapa biku, dia tidak pakai lagi kata Sang Buddha. Beliau hanya pakai Buddha, Buddha, Buddha. Ternyata kata Buddha itu sudah sangat tinggi. Ngerti maksudnya? Itu seperti waktu saya kecil, saya itu heran. Kenapa semua orang memanggil Gus Dur? Bagi saya harusnya Pak Gus Dur, karena beliau waktu itu presiden. Ternyata Gus itu sudah panggilan. Tapi karena saya masih kecil, saya nggak ngerti. Ya, Gus itu sudah panggilan. Jadi panggilan Gus Dur itu sudah tinggi sekali. Ya, dalam Buddhis, Buddha itu adalah gelar. Nama beliau adalah Gotama. Jadi sebenarnya panggilan Buddha Gotama itu sudah tinggi sekali. Oleh karena itu beberapa biku, terutama mereka yang kuliah di Sri Lanka, mereka nggak sebut sang lagi. Buddha, dan Buddha datang, dan Buddha datang. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar itu, ya ini dapat pengetahuan. Ya, itu pun sudah cukup. Saudara-saudari, banyak sekali murid Sang Buddha yang dari backgroundnya itu pedagang. Anatha Pindika, Mahanama, ya, pedagang Ibu Wisaka, bahkan raja, Raja Sudodana. Raja itu kan sibuk sekali, betul ya? Ya. Dan raja itu sulit menyucikan diri. Karena dalam posisi dia sebagai raja, kadang mereka memutuskan untuk berperang, betul ya? Ya, jadi menjadi raja itu tidak sebaik yang Anda pikirkan. Dalam belajar dharma itu menjadi masyarakat umum itu lebih mujur ya. Ya, karena menjadi raja itu keputusan yang sulit. Saudara-saudari, bagaimana ceritanya 2 pertapa hebat ini tidak mencapai sotapana? Banyak sekali masyarakat murid-murid Sang Buddha yang bukan pertapa malahan mencapai kesucian. Jawabannya adalah karena mereka belum pernah belajar yang nomor 1 ini. Pandangan benar. Kalau para pertapa ini mendapatkan pelajaran pandangan benar, mereka bahkan bisa langsung mencapai arahat. Ya. Sekarang Anda sudah mengerti kenapa beberapa orang begitu mendengarkan dharma langsung mencapai arahat. Ya, salah satu logikanya adalah mereka sudah tenang pikirannya. Atau lebih gampangnya lagi, sudah mencapai jana. Ya, background mereka biasanya pertapa. Ya, jadi mereka sudah menjadi pertapa untuk waktu yang lama, tapi tidak pernah mendengarkan dharma Buddha Gotama. Belajarnya di tempat lain. Tapi mereka mencapai jana-jana yang tinggi. Nah, begitu mereka mendengarkan dharma, lengkap semuanya. Ya. Baik, saudara-saudari, apa syarat pandangan benar? Ada berapa syarat pandangan benar?
3 ya. Baik dan buruk, hukum kama wipaka, 4 kebenaran mulia ya. Baik, wipaka artinya buah ya. Hukum kama wipaka. Kama artinya perbuatan, wipaka artinya buah. Yang artinya setiap yang kita perbuat itu ada buahnya. Setiap yang kita perbuat ada buahnya. Saudara-saudari, tolong Anda hafal ini ya. Setiap yang kita perbuat itu ada buahnya. Ada yang melihat ataupun tidak ada yang melihat. Kenapa saya mau mengingatkan ini? Kalau Bapak Ibu berbuat jahat, minimal siapa tahu Bapak Ibu? Betul. Betul. Minimal diri sendiri. Ya, daripada nanti menyesal di belakang hari, lebih baik menahan diri, ya. Saya ulangi, daripada menyesal di belakang hari, lebih baik menahan diri. Sembari menunggu kertasnya Bapak Ibu ya. Siapa yang belum dapat? Oh, banyak ya. Ibu-ibu belum dapat ya. Ya. Ibu-ibu harus diprioritaskan bapak-bapak. Ya. Kalau enggak saya enggak makan besok ya. Yang ngantar ibu-ibu biasanya. Ya. Walaupun bapak-bapak mau ikut protes juga. Kan kami yang bayar, Bante. Kan kami yang cari duitnya. Betul. Walaupun Anda yang bayar, itu sudah masuk uang bulanan. Jadi sudah bukan Anda yang menentukan, betul ya? Sudah para ibu-ibu yang menentukan, ya. Ya. Anda tidak bisa request, ya. Ketika Anda kasih uang bulanan, pokoknya kamu nggak boleh dana makan ke Banti Abijato, nggak bisa. Anda nggak bisa request begitu. Ya, ibu-ibu akan bilang jangan atur saya, betul ya ibu-ibu ya? Ya, jadi ibu-ibu harus diprioritaskan ini. Ya, jangan khawatir ya, kita sambil menunggu, saya pikirkan apa yang bagus yang bisa saya sampaikan. Atau ada yang mau bertanya? Tapi pelajarannya belum mulai ya, mau nanya apa ya? Ya, silakan Pak. Ya, anaknya punya karma sendiri, ya. Jadi dalam artian saya tidak bisa memukul rata. Karena kalau kita bilang anak pencuri itu kan maksudnya keluarga pencuri itu beraneka ragam bentuk. Ada yang orang tuanya pencuri tapi anaknya nggak pernah tahu. Ada juga. Betul ya? Ya, ada yang orang tuanya pencuri, anaknya tidak pernah sengsara. Ya, anaknya tidak pernah tahu ayahnya pencuri, anaknya tidak pernah sengsara, anaknya baik-baik aja, ya, sekolah dengan baik, bahkan beragama dengan baik. Jadi itu artinya, nah saya tahu pertanyaan Bapak, saya tahu, tapi saya harus jawab lebih luas. Kalau di pemikiran Bapak kan secara umum anaknya pencuri ya susah juga begitu ya, atau malu juga. Belum tentu. Koruptor kan juga pencuri. Iya, kalau secara Buddhis, siapapun yang tidak punya niat jahat, tidak ada karma buruk. Ya, jadi walaupun anak itu dirawat dengan uang hasil mencuri, anak itu netral. Anak itu tidak berbuat jahat. Yang jahat tetaplah ayahnya atau ibunya yang pencuri. Ya, jadi secara Buddhis anaknya netral-netral aja. Dan ini kita bisa lihat kebenarannya ya. Walaupun kita hanya bisa melihat satu kehidupan. Ada orang tuanya mencari nafkah nggak benar apapun caranya ya. Mungkin menjual racun ya atau apapun lah itu. Anda bisa pikirkan sendiri. Tapi anaknya baik-baik aja. Bahkan setelah anaknya besar, anaknya jadi dokter, anaknya mengabdi untuk masyarakat ya. Ya.
Ya, salah satu kasus. Betul toh? Ketika ditanyakan kan saya harus melihat semuanya secara general. Kalau salah satu kasus itu jangankan karena ibunya, ini maaf ya agak sedikit kasar tapi memang ini pertanyaannya. Bukan hanya karena ibunya germo, seorang anak itu bisa dilecehkan atau sebagainya. Ibunya mau jadi pekerjaan apa aja ya ada, itu datanya di dalam kasus kriminal kepolisian. Betul ya? Maksud saya ada yang ibunya guru, anaknya terlecehkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Ada yang anaknya ayah ibunya pedagang, ayah ibunya ya data sangat. Ya, jadi itu adalah salah satu kasus. Tetapi bisa berkemungkinan lebih besar karena mungkin ibunya banyak musuh, ya karena berada di lingkungan yang buruk dan sebagainya. Nah, kalau seorang anak lahir di lingkungan yang buruk, lingkungan para kriminal, yaitu juga adalah karma dari anak tersebut, karma lampau. Ya, karena banyak hal yang kita nggak bisa milih, itu udah pasti karma lampau. Orang tua kita siapa, lahir di tempat apa, keadaan badan kita ya, rupa kita seperti apa, ya itu benar-benar adalah karma lampau. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Kertas kita sudah datang ibu-ibu ya. Akhirnya ya. Silahkan dibagi. Boleh? Ya. Terima kasih Pak ya. Kalau secara sederhana, sebenarnya bahkan pada saat jana pertama itu indera kita itu sudah tidak peka dengan lingkungan luar. Ya, ya contoh yang tadi disampaikan itu saya belum pernah dengar. Ya, jadi karena saya belum pernah dengar, saya belum tahu itu apakah ada di suta atau di kitab komentar. Ya, biasanya kalau di kitab komentar saya juga tidak ikut komentar lagi. Karena kitab komentar itu adalah komentarnya orang dan itu nggak ada habisnya. Ya, dalam artian ada kitab komentar di Theravada, kitab komentar di Mahayana, kitab komentar di Tantrayana. 100 aliran Buddhis ya 100 macam komentar ya. Jadi kalau sudah komentar saya pun tidak bisa komentar ya. Ya. Jadi, tapi kita akan ambil pemahaman mengenai jana. Ketika seseorang mencapai jana, yang kita ketahui adalah bahkan di jana pertama itu indera kita itu sudah tidak peka terhadap yang di luar tubuh. Sudah tidak peka. Ya, sudah tidak peka. Semakin dalam jananya, semakin tidak peka. Ya, sadu-sadu ya. Sudah dapat semua? Ada yang belum dapat kertas? Sudah semua ya? Baik. Saudara-saudari, kita akan mulai belajar sebentar lagi. Yang mau minum, minum dulu. Kita belajarnya setengah jam aja. Pas setengah jam, kita tanya jawab. Ya, sedapetnya setengah jam. Biasanya pulang jam berapa?
Nah, 9 lewat sedikit ya. Anumodana. Ini aman Pak ya. Kopi lagi nih ya. Waduh, cie kok ya. Ya. Baik, saudara-saudari, kita akan belajar setengah jam atau mungkin setengah jam lebih sedikit. Saya akan lihat konsentrasi Anda karena kita udah tanpa disadari hampir lewat 1 jam ya. Jadi konsentrasi Anda sudah tidak sekuat tadi. Kita rehat, minum sebentar, 2-3 menit kita start belajar ya. Silahkan yang mau minum. Baik, Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang ada di depan Bapak Ibu adalah pelajaran yang sangat penting. Tapi permasalahannya, pelajaran yang sama didengarkan oleh orang yang berbeda, itu dapatnya berbeda. Ya. Oleh karena itu, semoga Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik sampai di titik Anda merasa selesai ikut pelajaran ini Anda dapat sesuatu yang sangat berharga. Tapi kalau selewat pelajaran ini Anda merasa biasa aja, ini semua siapa juga tahu, Anda nggak dapat esensinya. Terus terang Anda nggak dapat. Kenapa? Sang Buddha itu namanya itu bertahan 2600 tahun. Bapak Ibu pikirkan baik-baik, gampang nggak nama itu bertahan 2600 tahun? Michael Jackson aja sebentar lagi dilupakan. Ya, Muhammad Ali sebentar lagi dilupakan. Sang Buddha 2600 tahun. Kenapa? Karena ajaran beliau sangat mendalam. Yang kedua, kenapa dahulu beliau mengajar? Beliau tiba-tiba bisa memberitahu bahwa ibu ini atau bapak ini sudah mencapai sotapanna. Ngerti? Misalkan selesai belajar ya, saya tiba-tiba bilang begini, semua yang di 2 baris depan ini telah mencapai sotapanna. Pertanyaannya, kenapa Sang Buddha melakukan itu? Anda tahu? Untuk memberitahu yang lainnya. Anda belum ngerti.
Pas ngerti enggak? Kalau beliau begini, setelah ngajar, beliau bilang begini, selain 2 baris yang di depan, semuanya bobempe. Semuanya enggak ngerti. Kasar enggak Bapak Ibu? Kasar ya? Ya, tidak santun, betul ya? Beliau ganti. Yang ngerti hanya yang 2 baris yang di depan. Itulah manfaatnya beliau tiba-tiba bisa memberitahu. Anak yang di belakang itu sudah mencapai sotapana. Tiba-tiba begitu. Orang nggak ngerti kenapa begitu. Orang cuma pikir, hebat, hebat. Enggak, lihat ke dalam diri. Berarti yang lainnya tidak mengerti. Saudara-saudari, satu ruangan ini akan dapat pelajaran yang sama. Ya, dan Anda tahu enggak? Mengerti ini dengan sesungguh-sungguhnya mampu mencapai sotapana. Beneran. Ya, walaupun saya bukan Sang Buddha. Anda jangan nunggu. Anda jangan nunggu tiba-tiba saya bilang, ibu yang di sebelah kanan, yang baju hitam, Anda sudah mencapai sotapana. Besok dipecat STI. Ya, besok dipecat STI saya. Ya, kalaupun dikasih SP1, minimal Wihara Ratanagraha blacklist. Ya, iya itu sudah minimal itu. Ya, SP2 lah itu sudah, nggak bisa SP1. Ya, SP2 sudah lampu kuning. Ya, saudara-saudari, jadi nasib Anda ada di tangan Anda. Ya, saya tidak mampu melabeli Anda, siapa yang paham, tidak paham, enggak tahu. Tapi kalau Anda bijaksana, Anda belajar ini baik-baik, Anda dapat sesuatu. Supaya Anda bijaksana, supaya Anda dapat sesuatu, saya nyaraninnya 2 hal. Ini saran saya ya. Yang pertama, dengar baik-baik. Itu yang pertama. Dengar baik-baik. Yang kedua, jangan nambahin rumus Anda. Itu. Selama mendengarkan ini, coba ambil aja apa yang disampaikan Sang Buddha. Ini yang disampaikan Sang Buddha. Saya hanya penyampai. Betul ya? Anda jangan nambah rumus sendiri selama ikut pelajaran ini. Kalau bisa. Kalau Anda mau kan enggak apa-apa juga. Pikiran milik Anda toh. Ya, nanti kita bikin rumus ini di belakang. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan sama dengan penderitaan. Ada orang yang kreatif. Nggak pas ini. Iya bener, ada orang itu kreatif. Ya nggak pas ini. Bukan ini. Nafsu keinginan tambah ketidaktahuan itu sama dengan penderitaan kadang-kadang. Dia tambahin sendiri. Kadang-kadang saya nggak menderita juga. Saya kadang ada nafsu keinginan, saya biasa-biasa aja. Ini rumus Sang Buddha ini keliru. Nah itulah yang bikin dia nggak dapat sesuatu, betul ya? Sang Buddha ingin menyampaikan yang terbaik, dia nambah-nambahin sendiri. Ya, kalau bahasa Hokkiennya itu ada kekyang. Ya, kekyang gitu ya. Ya, kita ketemu profesional expert gitu, ketemu dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal. Contoh ya, Anda tahu nggak itu sekolahnya berapa lama? Dokter umum 6 tahun, kalau zaman dulu 7 tahun, sekarang 6 tahun, 6,5 tahun. Spesialis penyakit dalam 4 tahun, hampir 5 tahun, belum magang lagi. Ya, 5 tahun lah. 6 tambah 5 berapa? 11. Konsultan 3 tahun sampai 4 tahun. Konsultan itu S3. Tambah 3 tahun, 3,5 lah. Berapa? 14,5. Lalu kita diajarin, ini bahaya untuk ginjal. Kita kekyang. Itu orang belajar 14,5 tahun, betul ya? Lalu kita pulang, ngomong sama istri, lo kun bogawe. Ya, ini dokternya nggak pinter. Kata siapa saya nggak boleh makan ini? Saya dari dulu makan ini mah hidup-hidup aja. Iya, matinya mah besok. Iya toh? Ya, saudara-saudari, ini 2 tips dari saya. 1, dengarkan baik-baik. Yang kedua, tolong. Gak usah kreatif dulu, ambil aja dulu semua. Ya,
Karena ini adalah formula yang sudah padu, sudah diajarkan 2600 tahun, bahkan di aliran lain nggak ada yang berani ngubah ini. Ya, Anda mau 4 kebenaran mulia di Theravada, di Mahayana, di Tantrayana, berani diubah? Enggak, itu sama. 4 kebenaran mulia ini nggak ada yang berani ganti, ya. Jadi tolonglah jangan diganti ya. Tapi saya tahu ini berapa orang ini 300. Pasti ada yang kreatif juga. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau masih ada yang kreatif namanya bohwat ya. Mari kita mulai Bapak Ibu. Semuanya konsen lihat ke kertasnya masing-masing. Pusat dari keseluruhan ajaran Sang Buddha adalah 4 kebenaran mulia. Bahasa Palinya adalah Cattari Arya Sacca. Jika seseorang dapat memahami 4 kebenaran mulia ini, maka seseorang dapat memahami Buddhisme ya, atau ajaran Buddha. Sang Buddha mendefinisikan kebenaran mulia yang pertama seperti ini. Kebenaran mulia yang pertama. Dan apakah kebenaran mulia mengenai dukkha? Yaitu bagi yang ada bawa pen silakan garis bawahi. Kebenaran mulia mengenai dukkha. Ya, itulah kebenaran yang pertama. Dalam bahasa Pali, dukkha arya sacca. Kelahiran adalah penderitaan, menua adalah penderitaan, kesakitan adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan adalah penderitaan, ratap tangis adalah penderitaan, rasa sakit, duka cita, dan keputusasaan adalah penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai adalah penderitaan, berkumpul dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Sang Buddha merujuk pada penderitaan fisik dan penderitaan batin. Ya, silahkan Bapak Ibu garis bawahi fisik dan batin. Ya, walaupun ketika kita belajar Dharma, kita akan sangat sering fokusnya itu di batin. Tapi Sang Buddha tetap merujuk dukkha itu kedua-duanya, fisik dan batin. Penderitaan fisik ya, yaitu sakit karena penyakit, umur tua, kelelahan dan sebagainya. Penderitaan psikis atau batin yaitu segala penderitaan mental, ketakutan, kebosanan, kekhawatiran, duka cita, kesepian dan keadaan psikologis negatif lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kesepian juga duka ya, khawatir juga duka, bosan juga duka. Menjalani kehidupan adalah mengalami penderitaan dalam taraf banyak ataupun sedikit. Sang Buddha tidak menyangkal akan keberadaan kesenangan dan kebahagiaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang bagian ini boleh dilingkari itu garis sampingnya ya. Ini pengingat Bapak Ibu ya, tolong jangan ada yang mengatakan Sang Buddha mengajarkan kehidupan kita adalah penderitaan. Tidak. Kehidupan kita ada penderitaan di dalamnya. Betul ya? Tapi kenyataannya ada nggak kebahagiaan? Ada. Tugas kita adalah berjuang memperpanjang kebahagiaan dan mempersingkat penderitaan sebelum mencapai arahat. Kalau sudah arahat, sudah tidak ada penderitaan. Ya, kalau muncul pun penderitaan, tidak terasa menderita bagi mereka. Jadi sebagai para non-arahat, ya, para non-arahat yang belum mencapai arahat, tugas kita adalah berjuang mempertahankan kebahagiaan, memperpendek penderitaan, atau berjuang dampak penderitaan itu sekecil mungkin, ya. Baik, kita lanjut. Sang Buddha hanya berusaha membawa perhatian kita pada fakta yang sangat jelas bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita seutuhnya. Kendati pun manusia pada umumnya telah berusaha untuk menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan, namun masih jarang yang merasa telah menemukan kepuasan dan kebahagiaan internal dari dalam diri ya. Ini juga bagian yang sangat benar ya. Jadi kendati pun manusia yang telah mendapatkan kebahagiaan banyak, misalkan ya sudah
senang hidupnya, belum tentu juga bahagia secara sempurna. Ya, sebagai biku, saya ketemu banyak orang Bapak Ibu ya dari berbagai macam taraf ekonomi. Saya ketemu juga yang duitnya itu sudah seperti daun. Ya, duitnya sudah seperti daun. Pun mengaku hidup saya Bante ada penderitaan. Ya, ini yang saya dengar langsung dari orangnya langsung. Siapa Bante? Anda usah tahu. Ya. Ya, jadi kalimat ini sangat benar ya. Nanti kita lihat di belakang. Kalimat ini menjadi benar karena ya kekayaan itu tidak menjadi satu-satunya penentu kebahagiaan. Tapi saya mau bahas ini lagi nanti. Kita habiskan dulu kertas ini. Sang Buddha adalah dokter yang penuh cinta kasih yang telah menunjukkan kepada seluruh umat manusia bagaimana cara untuk mengatasi penderitaan, rasa sakit, kematian, dan kelahiran ulang, dan bagaimana mencapai kebahagiaan nibbana. Kita balik ke halaman 1 Bapak Ibu. Dua hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada seorang pintar di Amerika, dia membuat analogi berpikir yang sangat baiknya. Dia mengatakan begini, kalau Anda mengatakan bahwa uang adalah kunci kebahagiaan, dia mengatakan itu sebagian benar. Ya, dia mengatakan itu sebagian benar. Tetapi sebagiannya juga tidak pas. Maksudnya apa? Nah, dia memberi perhitungan yang sangat baik. Dia mengatakan begini, katakanlah seseorang standar hidupnya belum bagus. Ya, standar hidupnya belum bagus. Anggaplah ini yang standar tinggi. Ya, yang ada di garis ini yang standar sangat tinggi. Nah, standar tinggi itu ho chia ho kun. Ya. Ya, ini yang ho chia ho kun. Chia chia cai kwan kun kun li kwan. Ya. Itu Hokkiennya ya. Ya, artinya apa Bante? Makan di restoran, tidur di hotel ya. Baik. Ini yang standar bagus. Nah, kalau seseorang belum mencapai standar ini, dia masih di sini, apalagi di sini, itu menjadi benar. Uang adalah kebahagiaan. Karena hidupnya sulit. Betul ya? Jadi kita tidak boleh juga serta-merta mengatakan uang bukan sumber kebahagiaan. Orang yang standar hidupnya belum lengkap, masih banyak kesulitan hidup, nggak bisa memahami itu. Ya, secara umum ya, kebanyakan tentu ada yang mampu memahami, tapi kebanyakan sulit memahami. Lalu, nah, orang pinter ini, siapa Bante orang pinter ini? Ya, saya sebut aja lah namanya. Namanya Naval Ravikant. Jadi dia mengatakan bahwa kalau standar kita belum tinggi, setiap penambahan kekayaan itu sangat terasa kebahagiaannya. Karena dia mulai dari nol. Ya, dia hidup dari seorang single parent, hidup sama mamanya, papa mamanya cerai, dia ikut mamanya. Mamanya kerja serabutan di Amerika, mereka sangat kesulitan ekonomi. Ya, dia imigran dari Sri Lanka, tinggal di Amerika. Jadi hidupnya sangat sulit. Pulang dari sekolah, dia dititipkan di perpustakaan. Bahkan tidak punya uang untuk dititipkan ke daycare atau tempat penitipan anak. Hari ini dia triliuner, sudah umur 50-an. Ya, jadi dia punya hak untuk mengatakan ini. Karena dia ngerasain semuanya. Jadi dia menceritakan pengalaman hidupnya. Dari nol sampai triliuner. Dia mengatakan bahwa, Pak, penambahan kekayaan itu sangat membahagiakan ketika taraf hidup dia rendah. Tapi ketika di satu titik, ya katakanlah kalau di Amerika kita ambil agak banyak dah, $700.000 lah gitu ya, sekitar 10-an miliar gitu. Itu udah standar gitu. Dia mengatakan setelah capai titik ini, penambahan kekayaan sudah tidak banyak menambah kebahagiaan. Ya, bahkan kadang-kadang sudah tidak terasa. Ya, itu menurut Naval Ravikant.
Saudara-saudari, lanjut. Hal yang kedua adalah segala bentuk kesenangan, pleasure ya, kesenangan yang kita alamin itu semuanya membiasa atau menguap. Itulah yang membuat manusia tidak terpuaskan. Apa maksudnya? Kalau Anda dulu bermimpi ingin punya mobil bagus. Apa mobilnya Bante? Contoh Avanza. Sederhana, simple. Begitu sudah punya Avanza, bahagia enggak Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia sekali. Wah, itu mobil dilihat enggak berkedip 2 minggu Bapak Ibu. Nah, belum kotor aja dilap lagi, betul? Dilap lagi. Setelah 1,5 tahun membiasa enggak? Membiasa. Bagaimanapun enggak bisa kebahagiaan hari pertama punya Avanza, new Avanza, dibanding setelah 1,5 tahun itu nggak bisa sama. Kalau bisa sama bahagia enggak? Bahagia. Tapi si badan itu nggak mau begitu. Ya, si badan tidak mau memproduksi hormon yang jumlahnya sama. Ya, dia cuma kasih kesenangan yang luar biasa itu minggu pertama. Coba mobil favorit minggu pertama. Bagus sekali. Betul ya? Setelah 1,5 tahun gimana biar bisa senang lagi? Harus Innova Reborn, betul ya? Anda kerja keras lagi. Terbeliklah Innova Reborn ya. Nah, itulah dipandangin 3 minggu tidak berkedip. Ya. Lewat lagi 3-4 tahun. Bisa ganti Innova Reborn, happy begitu, bisa? Udah nggak bisa. Kalau merek yang sama sih happy 3 hari ya. Plat BK-nya new car gitu ya, mobil baru. Nggak bisa seperti dulu. Mata tidak berkedip 3 minggu gitu. Mobilnya belum kotor dilap. Ini contoh aja ya. Anda bisa pakai barang favorit Anda. Ini contoh saja. Dilap ya. Ada yang senang apa? Orang kan beda-beda ya. Ada yang senang gadget ya. Wah, gadget disayang ya. Ada yang senang pulpen mahal ya. Wah, dilap. Kalau laki-laki ada yang senang pisau gitu. Wah, pisau dikoleksi ya. Saudara-saudari, lalu akan naik terus. Oleh karena itu, kesenangan duniawi itu punya satu karakter, yaitu membiasa. Atau kebahagiaannya menguap. Atau yang lebih mengena adalah sulit terpuaskan. Mari kita lanjut. Dari sini kita dapat melihat bahwa ajaran Sang Buddha sangat berdasarkan kebenaran, saca. Penderitaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha bukanlah kepercayaan semata, bukan hal yang dipaksa agar kita percaya, namun benar-benar adalah kebenaran yang telah kita semua jalani selama ini. Oleh karena itu, ajaran Sang Buddha dikenal sebagai ajaran yang berdasarkan pada kebenaran atau fakta, bukan merupakan ajaran yang dipaksakan untuk dipercayai. Bapak Ibu Saudara, dari 4 kebenaran mulia ini, salah satu yang terpenting adalah nomor 2. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Tapi untuk menjelaskan nomor 2, kita harus baca dulu nomor 1. Dan untuk menjelaskan nomor 4, kita perlu yang nomor 3. Tapi ibarat kata, kalau nomor 1 dan nomor 3 dibuang, ibarat kata ya, Anda hanya dapat nomor 2 dan nomor 4, Anda masih mampu memahami 4 kebenaran mulia. Ya, oleh karena itu yang nomor 2 ini sangat penting. Sebelum saya masuk ke nomor 2, saya mau memberi satu inspirasi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar Dharma, kita sudah paham bahwa penderitaan itu bisa muncul. Setuju ya? Dari berbagai aspek dengan berbagai bentuk. Tapi dengan belajar Dharma, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk mengurangi dampaknya.
Dampak apa Bante? Dampak penderitaan. Saya ambil yang sangat umum, kemarahan. Bapak Ibu Saudara setuju enggak? Diejek dengan kalimat yang sama sebelum belajar Dharma dan setelah belajar Dharma. Setelah belajar Dharma penderitaannya lebih sedikit. Setuju? Sama kalimatnya, pedesnya sama, jahatnya sama. Ya, kita dihina contoh. Kamu dari dulu saya lihat ya, ngerjakan apa saja tidak berhasil. Bingung saya. Nah, contoh ya, nah, itu hinaan yang menyedihkan. Apalagi orang ini adalah orang yang kita ingin dia bangga terhadap kita. Tapi kita malah diucapkan seperti itu. Sebelum belajar Dharma itu sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu rajin ikut SPD, ikut kelas Dharma dan sebagainya 1,5 tahun. Lalu kebijaksanaan Anda berkembang. Diucapkan seperti itu. Masih sakit hati Bapak Ibu? Masih, tapi berkurang. Itu artinya Anda tidak bisa mengontrol yang di luar, betul ya? Tapi Anda bisa mengontrol yang di dalam. Anda tidak bisa mengontrol agar karma buruk tidak berbuah. Tapi bagaimana Anda merespon itu adalah hak Anda. Itu adalah kemampuan Anda. Itulah hadiah, salah satu hadiah terbesar dari ajaran Sang Buddha. Bagaimana Bante Utamo menyampaikannya? Kalau Bante Utamo mengatakan semua yang di luar itu netral. Semua yang di luar itu netral. Kita menjadi sakit hati atau tidak itu tergantung pada kita. Kita ingin meditasi lalu di luar ribut ada suara. Kenapa Anda jengkel? Karena Anda punya keinginan. Ingin meditasi saya tenang. Ya. Tapi kalau Anda bisa mengubah yang di dalam, ini kata Bante Utamo ya. Anda bisa mengubah yang di dalam, ya dia kerja, ya dia ribut, biarlah dia kerja, biarlah dia ribut. Saya masih bisa bermeditasi. Penderitaannya berkurang Bapak Ibu? Berkurang. Bapak Ibu Saudara, Anda datang ke wihara, tujuan paling mulianya adalah Anda mulai punya kekuatan, mulai punya kebijaksanaan, mulai punya kesaktian untuk mengurangi dampak duka. Ya. Dan yang tadi saya berikan contoh adalah kemarahan. Saya mau kasih satu contoh lagi. Dan yang ini yang berhubungan dengan nomor 1. Yaitu apa? Bapak Ibu belajar. Jangan terlalu gelisah kalau ada keinginan. Ya, belajar. Jangan terlalu gelisah kalau ada keinginan. Kenapa? Toh keinginan kita nggak pernah habis. Betul enggak? Ya. Dan coba direnungkan. Seberapa banyak sebenarnya keinginan kita sudah terwujud, betul ya? Ya. Seberapa banyak keinginan sudah terwujud. Tapi Anda tambahin lagi enggak? Tambahin. Ya, waktu kita SMP keinginan kita apa? Cuma sepeda. Ya, cuma sepeda. Polygon, kalau nggak salah merek Polygon ya. Ya. Ya, kalau Polytron kan televisi ya. Ya. Polygon atau merek apa gitu. Ya. Jadi cita-citanya hanya sepeda dulu. Saya pikir dulu kalau bisa dapat sepeda yang bagus itu, wah dunia sudah milik saya. Tapi sembari kita semakin besar, keinginan bertambah enggak? Bertambah. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya keinginan yang baik ya, kerjakanlah proses-prosesnya. Anda mau gelisah juga tidak ada gunanya, ya. Tetapi kalau Anda terlalu obsesi dengan keinginan Anda, nanti menjadi gampang marah kalau keinginannya terganggu, ya. Boleh punya keinginan yang baik, namanya canda, boleh, ya. Tetapi jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu gelisah. Kalau bisa mindful. Apa itu mindful? Mindful itu ada di saat ini. Kalau Anda terlalu terobsesi, Anda itu ada di masa depan. Seakan-akan keinginan itu sudah terwujud. Betul ya? Ya. Itu normal Bapak Ibu. Saya katakan itu normal.
Yang tidak normal kalau sampai Anda sudah terlalu gelisah, sudah terlalu menggebu-gebu. Dukkha enggak Bapak Ibu? Dukkha ya. Kalau sampai sudah menjadi dukkha, Anda injak rem. Anda kembali ke saat ini. Anda kembali ke saat ini. Nah, tadi pagi saya baca cuplikan buku ya. Mindset of Champion. Jadi cara berpikir seorang champion. Ternyata beberapa atlet-atlet yang mencapai level tertinggi ya, para champion, pelatihnya itu bahkan mengajarkan dia apa? Hidup di saat ini. Aneh ya? Hidup di saat ini. Ada seorang pemain baseball, di satu pertandingan dia 6 kali home run, dan itu hebat sekali, 6 kali home run. Ternyata dia diajari mantra. Ya, saya lupa mantranya. Anggap aja mantranya begini, one row, one hit. One row, one hit. Artinya apa? Dia diajari nggak usah mikirin nanti menang apa enggak, kita perlu berapa poin, enggak. One row, one hit. Yang paling penting adalah bola yang sedang di depan dia. Yang lain semuanya nggak penting. Ya, dia diajari untuk hidup saat ini. Dengan begitu dia tidak stres dan performanya menjadi sangat luar biasa. One row, one hit. One row, one hit. Kalau Bapak Ibu yang tipikal orang yang terlalu di masa depan, sangat berorientasi di masa depan dan sering gelisah, ini tipsnya. Tipsnya apa? Hidup untuk hari ini. Ya. Jadi Anda ciptakan mantra, ya. Hidup untuk hari ini, boleh. Atau Anda mau mantra yang lebih kreatif, boleh. Satu hari, satu manfaat. Atau satu hari yang sempurna. Maka yang dipikirkan hanya satu hari. Dan kenyataannya, kalau Anda ingin mencapai kesuksesan sebesar apapun, ya tetap Anda harus melakukannya dari satu hari ke satu hari. Betul ya? Kalau satu hari ini baik, sempurna. Besok Anda bangun, hari ini harus baik, sempurna. Besok Anda bangun, hari ini harus baik. Tercapai nggak harapannya? Tercapai ya. One row, one hit. Kalau Sang Buddha ketika mengajarkan kita meditasi, lebih lagi, bukan satu hari, tapi saat ini. Saat ini. Bante Utamo bikin mantra juga. Saat ini sedang apa? Sampai ada stikernya. Saat ini sedang apa? Ya, itu supaya kita kembali ke saat ini, batin tidak terlalu gelisah. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan. Kebenaran mulia yang kedua. Kebenaran mulia yang kedua adalah kebenaran mulia dari sebab penderitaan. Silakan digarisbawahi sebab penderitaan. Dukkha samudaya arya saca. Sang Buddha memberitahukan kepada kita bahwa semua penderitaan yang kita alami secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh nafsu keinginan atau ketagihan, tanha, dan ketidaktahuan, awija. Nafsu keinginan ditambah ketidaktahuan adalah penderitaan. Bahasa palinya, tanha ditambah awija sama dengan dukkha. Bapak Ibu Saudara, rumus ini sangatlah kuat, sangatlah powerful, dan sangat sering salah kita pahami. Dan secara alamiah kita memang sering salah memahami ini. Contoh, kalau tiba-tiba besok Anda bangun, Anda lihat depan rumah Anda itu ada sampah, kulit udang, sekarung. Contoh ya, lalu semalamnya tetangga sebelah barbeque. Berarti itu punya siapa? Punya tetangga sebelah, ya. Dia taruh itu di dalam halaman rumah Anda. Dukkha enggak Bapak Ibu? Dukkha ya. Dukkanya nano-nano ya. Ya kesel, ya marah, ya nano-nano lah. Siapa yang membuat Anda marah? Itu setelah ikut SPD, jawab diri sendiri. Betul ya? Itu karena lagi ikut dhamma kelas, jawabnya elegan, diri sendiri, Bante.
Tanha dan Awija. Iya, itu pas di sini Wihara Ratanagraha. Coba kalau pas setahun sebelumnya atau setahunnya akan datang, betul ya? Dikasih itu kulit udang 1 karung, coba. Siapa yang salah? Pasti tetangga. Ya, ini kepyak cupi ya, ha? Gitu. Wah, nyo ikui pai lewa. Nah, kayaknya harus ada subtitle ini ya. Ya. Ini tetangga ini ya, udah berapa kali saya mengalah. Pasti begitu. Betul ya? Itu sebabnya salah satu kotoran batin atau sebab duka adalah moha. Delusi. Delusi itu apa? Pikiran kita ditipu. Itu delusi. Ya, pikiran kita tertipu. Sebenarnya yang membuat kita marah siapa? Diri sendiri. Tapi mau memahami itu sulit. Sulit. Bahkan untuk saya. Iya. Bahkan untuk saya. Kalau mau fairnya. Ya enggak? Satu ketika nanti pasti Bapak Ibu ketemu saya ngomel. Ya, yang salah siapa? Pengurus lah. Yang salah siapa? Umat lah. Atau kontraktor lah. Ya. Ini misalkan langit-langitnya sompel. Mana mungkin saya bisa ingat. Tanha dan Awija. Penyebab duka saya adalah tanha dan enggak mungkin langsung telepon kontraktornya. Ya toh? Kok katanya sudah finishing? Ini sompel, ini gimana? Contoh ya. Contoh. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan pada waktunya begitu saya melihat sompel itu. Tanha dan Awija. Ya. Saudara-saudari. Jadi rumus ini sangat powerful. Sangat powerful. Tapi apakah Anda mampu menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya mampu ketika ingat. Ya. Makanya harus sering-sering diingat. Kita baca penjelasannya. Sebagai contoh, seseorang dapat saja memiliki hasrat sangat tinggi. Nah, itu tadi ya pelajaran saya yang pertama. Hasrat tolong jangan terlalu tinggi ya. Ketika seseorang memiliki hasrat sangat tinggi untuk menjadi kaya, karena ia berpikir bahwa uang dapat membuatnya bahagia, oleh karena ia tidak sanggup menjadi kaya, ia menjadi frustasi dan tidak puas. Hubungan antara nafsu keinginan, yaitu menginginkan uang, dan ketidaktahuan, yaitu secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan, secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Sebelum balik, saya mau jelaskan. Contoh Bapak Ibu, ada 5 orang bekerja di perusahaan yang sama, kelima-limanya dapat income yang lebih kurang sama. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, 5 orang ini 5 karakter. Akan ada 1 orang, misalkan, yang dia hasrat menjadi kayanya sangat tinggi. Sudah bekerja 3 tahun, 4 tahun, belum kaya. Dan dia setiap hari stres. Ya. Tapi di antara 5 orang ini juga akan ada 1 orang yang dia selalu berpuas diri. Bukan berarti dia tidak berkembang. Dia pun berkembang setiap tahunnya. Tapi dia berpuas diri. Contoh ini tidak fiksi. Saya dulu punya teman yang seperti itu. Ya, tidak saya sebut namanya. Orangnya sangat unik. Ya, dia pintar bekerja. Setiap tahun dia selalu berkembang. Tapi kalau kita tanya dia, ya kita masih anak muda, kongko, semua pengen sukses, pengen jadi bos. Dia selalu menjawab loh. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya sangat puas dengan hidup saya. Itu loh jawaban dia. Ya. Saya sangat puas dengan hidup saya. Begini pun itu saya sudah bahagia sekali. Dia jawab begitu. Dia sudah menikah, dia sudah punya istri ya. Dengan istri juga harmonis. Ya. Belum punya anak pada saat itu, dia menjawab itu. Itu pertama kali saya ketemu orang live gitu ya. Yang mengatakan seperti itu. Ya. Umumnya kami para anak muda ya 15 tahun yang lalu wah menggebu-gebu ya ingin sukses. Dia mengatakan saya merasa sampai dia merasa dirinya aneh karena teman-temannya nggak begitu. Ya dia bilang bahwa saya merasa hidup saya ini sangat membahagiakan, sangat puas. Tetapi dia pun tetap maju setiap tahunnya. Kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Kalau ada 2 orang, yang satu berpuas diri dan terus berkembang, yang satu lagi selalu merasa menderita dan juga berkembang, manakah yang lebih untung Bapak Ibu?
yang menikmati prosesnya. Betul? Ya, yang menikmati prosesnya. Dan lucunya di dunia ini Bapak Ibu, kita sering terlalu melihat tinggi hasil. Ya, saya ulangi, kita terlalu melihat tinggi dari hasil. Padahal sering banget loh, Bapak Ibu punya keinginan yang kuat, setelah dapet itu biasa-biasa aja. Pernah? Ngerti maksud saya? Ya, ternyata prosesnya itu juga adalah bagian dari hal yang bisa Bapak Ibu nikmati ya. Dalam bahasa ini nikmati gitu. Saya tidak ketemu kosakata yang lebih bagus. Ya, saudara-saudari, hubungan antara nafsu keinginan menginginkan uang dan ketidaktahuan secara keliru mempercayai bahwa uang membawa kebahagiaan secara sangat jelas terlihat sebagai sebab dari penderitaan orang tersebut. Kita balik Bapak Ibu. Ini aktor sangat terkenal ya, namanya Jim Carrey. Dia mengatakan bahwa saya berpikir setiap orang harus menjadi kaya dan terkenal dan melakukan segala sesuatu yang mereka impikan sehingga mereka dapat melihat bahwa itu bukanlah jawabannya. Dalam artiannya apa? Dia sebagai saksi hidup untuk kita semua Bapak Ibu. Dia sudah kaya, ya, dia punya status tinggi, dia juga terkenal, dia dapat semua. Tapi dia ngeklaim di sini bahwa ya dia juga bukan berarti bahagia secara sempurna, ya. Saudara-saudari, Jim Carrey itu sebelum sukses, dia saking kepengen suksesnya, dia tulis cek 10 juta dolar. Kalau saya tidak keliru angkanya 10 juta dolar, taruh di dompetnya. Ya, dan satu ketika dia beneran dapat kontrak sejumlah itu, ya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan semuanya, dia ngomong sendiri itu bukanlah jawabannya. Saudara-saudari, saya sudah sering dapat contoh-contoh seperti ini, tapi tidak saya keluarkan semuanya, ya. Salah satu yang lainnya adalah yang akhir-akhir ini terkenal, yaitu Ray Dalio. Ray Dalio itu pernah diinterview, dia orang terkaya di dunia urutan 50-an, ya. Dia pernah diinterview bagaimana cara menjadi kaya. Saking seringnya dia ditanya itu, dia bahkan males jawabnya. Ya, lalu dia bilang sama interviewernya yang nge-interview, dia bilang begini, ya begini ya, padahal dia ditanya bagaimana cara jadi kaya, tapi jawabannya dia belok Bapak Ibu. Dia malah jawab begini, begini ya, sebenarnya walaupun saya sudah bisa beli semua yang saya mau, sebenarnya dalam keseharian saya cuma menikmati 3 hal, dia bilang gitu. 3 hal ini paling membahagiakan saya. Apa yang 3 ini? 1, camping dengan anaknya. 2, membaca buku. 3, bermeditasi. Dia beneran senang bermeditasi. Sampai dia dedikasikan bikin satu video meminta orang bermeditasi. Ya. Jadi saudara-saudari, maksud dia apa? Maksud dia sanggup membeli pulau, sanggup membeli kapal pesiar, ya. Tapi apa yang dia nikmati ini adalah yang gratis. Kalau di Amerika camping itu gratis karena taman pemerintah itu bagus sekali dan gak usah bayar. Yang namanya camping di sana itu cuma bawa tikar Bapak Ibu, ya. Bawa tikar, makan sandwich, itu camping. Kayak filmnya Mr. Bean. Betul ya? Ya, bukan camping bawa kemah begitu, enggak. Duduk di atas rumput, pakai tikar, bawa jeruk, bawa sandwich, itu camping. Jadi Anda mau camping di depan itu bisa itu. Betul ya? Nah itu, taruh tikar, bawa sandwich sama jeruk. Semoga Anda tidak diusir satpam. Ya, ya, saudara-saudari, kita lanjut. Tapi bagaimana nafsu keinginan dan ketidaktahuan menyebabkan penderitaan fisik? Hal ini dikarenakan nafsu keinginan menciptakan karma yang membawa pada kelahiran ulang. Menjadi terlahirkan artinya menjadi memiliki tubuh. Dan sebegitu kita telah memiliki tubuh, maka kita mudah tertimpa kecelakaan, luka, kesakitan, usia tua yang merupakan berbagai bentuk penderitaan fisik. Oleh karena itu,
kita bisa mengatakan bahwa nafsu keinginan dan ketidaktahuan adalah penyebab dari penderitaan fisik. Bapak Ibu Saudara yang belum begitu paham paragraf ini dikasih tanda, nanti pulang Anda baca lagi ya. Tapi Anda boleh menggarisbawahi ini. Nafsu keinginan yang di kalimat pertama ya. Hal ini dikarenakan nafsu keinginan. Anda garis bawahi nafsu keinginan ya, menciptakan karma, yaitu nafsu keinginan menciptakan karma. Jadi selama masih ada nafsu keinginan, karma masih terbentuk. Kalau karma masih terbentuk, lahir lagi ya, membawa pada kelahiran ulang ya. Begitu lahir, Anda pasti sakit ya. Enggak ada orang lahir enggak ada sakit. Anda mungkin bisa selamat dari sakit gigi. Ada orang tidak pernah ngalamin sakit gigi. Ini real. Ya, saya sudah ke banyak provinsi, saya coba. Siapa belum pernah sakit gigi? Nah, ada yang angkat tangan, 1-2 orang. Saya sudah survei di banyak provinsi. Ya, tapi tidak ada yang belum pernah sakit perut. Nggak ada. Ya, semuanya pasti pernah sakit perut. Ya, jadi begitu kita lahir, kita tidak bisa luput dari sakit, tua, dan mati. Lanjut Bapak Ibu. Jika nafsu keinginan adalah penyebab penderitaan, apakah kita tidak boleh berjuang untuk hal apapun? Di sini Sang Buddha membedakan antara keinginan yang disertai kotoran batin, silakan digarisbawahi. Keinginan yang disertai kotoran batin disebut tanha, dan ketidaktahuan awija dengan keinginan yang tidak disertai kotoran batin dan tanpa kebodohan, canda. Anda garis bawahi tanha dan canda. Canda itu apa? Keinginan yang tidak disertai kotoran batin ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti keinginan untuk mencapai nibbana, menjadi orang tua yang baik, teman yang setia, rakyat yang bertanggung jawab adalah contoh keinginan yang disertai dengan pengertian dan menghasilkan kebaikan bukan penderitaan. Ketika keinginan-keinginan adalah berdasarkan pengertian dan menghasilkan kebaikan, bukan penderitaan, sebagai sifat yang beretika dan menuju pada tujuan-tujuan yang berharga, keinginan-keinginan demikian adalah untuk dikejar. Bapak Ibu Saudara, setelah Anda belajar modul ini, tolong Bapak Ibu jangan mengatakan umat Buddha tidak ada keinginan ya. Atau umat Buddha tidak baik punya keinginan. Atau Anda mungkin mengatakan semua keinginan itu membawa penderitaan. Itu keliru ya. Keinginan itu ada 2 Bapak Ibu, yang buruk dan yang baik. Yang buruk namanya tanha, yang baik namanya canda. Ya, saya pernah ikut dhamma class di tempat lain. Mereka mempertanyakan ke guru yang mengajar, dan guru itu mengatakan, ya semua keinginan itu penderitaan. Lalu ada umat yang nanya, umatnya pinter. Berarti keinginan untuk mencapai nibbana itu juga salah, juga kotoran batin. Keinginan untuk mencapai nibbana jugalah kotoran batin. Berarti semua bodhisattva mengejar kotoran batin, kan begitu ya? Ya. Lalu guru itu menjawab, iya. Ya, di sini kita belajar bahwa tidak. Sang Buddha tidak mengatakan semua keinginan itu kotoran batin ya. Keinginan itu ada yang baik dan ada yang buruk ya. Jadi keinginan untuk menjadi biku yang baik, keinginan mencapai nibbana, keinginan belajar dharma tentu adalah keinginan-keinginan yang sangat terpuji. Saudara-saudari, ini pelajaran kita malam hari ini, kertas pertama ya. Kertasnya sebenarnya 2 grup. Ya, PDF-nya saya pisah. Ini hari pertama, ini hari kedua ya. Saya cek dulu apa yang belum saya sampaikan. Ya, di sini saya tulis ya, tapi tadi saya skip ya karena khawatir waktunya tidak cukup. Karena kita masih ada 5 menit, jadi saya habiskan semua yang sudah saya tulis. Saya tulis juga di sini ya. Ada kekayaan itu tidak satu-satunya sumber kebahagiaan, itu terbukti dari
anaknya saudagar kaya Ananda Krishnan. Ya, orang terkaya, dia pernah ranking 82 di dunia dengan kekayaan 11 miliar dolar pada saat itu, rekor dia. Dan pernah nomor 2 terkaya di Asia Tenggara, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya punya satu anak laki-laki, hanya satu tok. Dan anak laki-lakinya memilih menjadi bikku. Ya, meninggalkan semua dinasti papanya. Tapi papanya punya 2 anak, masih ada satu anak cewek. Tetapi sebagai triliuner ya dia pasti sangat terguncang ya, karena dia pasti sangat mengharapkan anak laki-lakinya. Ya, lalu konglomerat ini sudah meninggal beberapa, mungkin 2 tahun yang lalu ya, atau setahun yang lalu. Namanya Ananda Krishnan. Anaknya sudah Mahatera, Bapak Ibu, namanya Bante Siripanyo. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, ada beberapa yang hafal Bante Siripanyo. Beberapa umat Indonesia pernah bertemu beliau. Beliau tinggal di Thailand. Ya, ikut lineage-nya Acan Chah. Saudara-saudari, yang kedua juga ini unik ya. Orang terkaya di dunia, Warren Buffett. Tadi saya cek kekayaannya. Saya kepo juga Bapak Ibu ya. Ai cai lang keho ya. Ya, mau tahu hartanya orang itu namanya kepo ya. Ya, kalau orang pada umumnya kan begitu ya. Dia kaya loh, saya dengar. Oh iya loh, dia punya itu loh, gudangnya aja besar banget. Kan gosip ya. Nah, itu namanya kepo ya. Tadi saya cek Bapak Ibu, Warren Buffett kekayaannya berapa sih hari ini? 2.822 triliun. Ya, banyak duit ya. 2.822 triliun. Dan dia sudah umur 92. Dia putuskan ngasih warisan ke anaknya hanya 0,5%. Sisanya dia danakan semua. Ya, dia sudah ngomong dia akan danakan 99,5% hartanya. Dapat 0,5. 1,4 triliun. Masih kaya raya ya. Mana tahu mau didanakan ke Wihara Ratanagraha 0,1%, boleh ya? Ya, langsung gedung kita sampai situ ujung. Saudara-saudari, penutupan saya tulis ini di bagian paling atas ya. Jadi bagi saya ini sangat penting. Tolong Bapak Ibu hafal 8 kondisi dunia. Ya, 8 kondisi dunia. Kita nggak bisa kabur dari 8 kondisi ini Bapak Ibu ya. Dia seperti siklus ya. Kita akan masuk ke salah satu dari 8 ini. Apakah yang 8 ini? Kadang kita mendapatkan, kadang kita kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang kita dikenal, kadang kita tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Nah, di dalam 8 rumus itu, 4-nya duka, 4-nya suka. Kalau Bapak Ibu mengalami ini, maka jawabannya adalah sabar. Jawaban lainnya adalah wajar ya. Sabar dan wajar. Kenapa? Karena itulah namanya hidup. Ada 8 kondisi. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Kadang dipuji, kadang dicelah. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan nyaman, kadang merasakan sakit. Anda pilih satu yang Anda paling favorit, Anda keluarkan ketika Anda merasa tidak nyaman. Pilih salah satu. Ya, mungkin yang paling kuat adalah kadang dipuji, kadang dicelah. Kalau saya senang yang nomor 1. Kadang mendapatkan, kadang kehilangan. Ya, atau kadang untung, kadang rugi. Ini mewakili ke-8-nya. Ya, jadi walaupun kita hanya mengucapkan 1, tapi mewakili ke-8-nya. Kalau Anda pintar menggunakannya, setiap Anda ketemu duka, Anda ucapkan ini, duka Anda akan turun. Ya, Anda selama belajar Dharma, Bapak Ibu, kalimat-kalimat bagus ini dikumpulin, dijadikan prinsip atau dijadikan quotes-quotes hidup. Saya suka menyebutnya mantra. Mantra itu bahasa Sanskerta artinya kalimat-kalimat yang indah.
Itu loh arti mantra dalam bahasa Sanskerta. Tapi di bahasa Indonesia sudah berubah. Artinya kalimat-kalimat yang mengandung magic. Betul Bapak Ibu? Ya, tapi awalnya mantra itu artinya kalimat-kalimat yang indah. Ya, yang memperindah batin. Nah, kalimat-kalimat ini Bapak Ibu kumpulin. Hari ini dapat 2. Kadang dipuji, kadang dicelah. Ya, kalau nanti dikritik jangan terlalu marah. Mantra yang kedua apa? Tanha dan Awijah. Pernah tetangga Anda mengganggu Anda? Tidak pernah, ya. Ibu-ibu pernah diganggu suaminya? Tidak pernah, ya. Bapak-bapak pernah diganggu istri? Tidak pernah. Hari ini saja. Karena ikut Damakras, ya. Bulan depan lupa, ya. Tidak mungkin itu ingat, ya. Ya, begitu istrinya ngomel, ikut ngomel, ya. Tapi kalau 3 hari ini bisalah, ya. Istrinya salah apa? Tanha dan Awijah. Anumodana semuanya, sampai jumpa lagi besok ya, diusahakan datang. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bahagia. Sadu, sadu, sadu.